Usaha Mira Hayati beromset Rp10 miliar kini terancam gulung tikar usai bos skincare ditahan. Mira Hayati, bos skincare asal Makassar, ditahan polisi karena kasus produk kecantikan miliknya terbukti mengandung merkuri. Usaha skincare yang dibangun oleh Mira Hayati dengan susah payah dari nol hingga memiliki omset Rp10 miliar kini terancam gulung tikar. Mira Hayati adalah pemilik dari produk skincare MH Miracle Whitening Skin yang omset bulanan disebut-sebut mencapai Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Mira Hayati merintis usaha skincare dari bawah hingga berkembang pesat dan produknya digemari wanita. Awalnya, Mira Hayati hanya menghasilkan omset sekitar Rp1 juta per bulan. Selain bisnis skincare, Mira juga memiliki MH Beauty Salon dan menjabat sebagai Direktur PT Agus Mira Mandiri Utama. Mira Hayati diketahui memiliki bisnis skincare bernama MH Cosmetics yang berdiri tanggal 20 Juli tahun 2020. Namun kini bisnisnya tampak gulung tikar. Pasalnya, skincare milik Mira Hayati terbukti menggunakan merkuri. Bahkan sang owner pun kini sudah ditahan. Harta kekayaan Mira Hayati si Ratu Emas kini disorot usai dirinya berbaju tahanan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus skincare yang diduga mengandung bahan berbahaya jenis merkuri. Sosok Mira Hayati sebelumnya dikenal luas melalui bisnis industri kecantikan, terutama skincare. Sebelumnya, Mira Hayati pernah viral karena pamer tas emas seharga Rp553 juta. Gayanya yang selalu tampil dengan emas di sekujur tubuh membuat sosok Mira Hayati menjadi buah bibir di masyarakat. Mira Hayati juga pernah viral lantaran membeli 1 kilogram emas saat ibadah haji. Adapun emas 1 kilogram tersebut dibelinya dengan harga Rp800 juta di Arab Saudi. Akan tetapi, ada hal yang membuatnya kaget setelah membeli emas tersebut. Bukan masalah emasnya, tetapi masalah pajaknya. Mira Hayati mengaku membayar pajak kepada bea cukai atas perhiasan yang dibelinya itu saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Banten. Mira mengaku diminta bayar pajak oleh petugas bea cukai Rp500 miliar atau Rp500 juta. Ketika mendengar nilai tagihan pajak tersebut, Mira kaget dan memprotes petugas bea cukai. Kini, produk skincare yang dikeluarkan Mira Hayati yang diberi nama MH Whitening Skin disita karena mengandung merkuri. Menilik akun Instagram @officialmirahayati Cosmetics, bisnis skincare Mira Hayati itu sudah lama tak aktif lagi. Akun terakhir mempromosikan produknya sejak tanggal 2 Mei tahun 2024. Namun, produk hingga kini masih banyak terjual di online. Diketahui, Mira Hayati bersama kedua tersangka kasus skincare, suami pengusaha Feni Franz, Mustadir Daeng Sila, dan Agus Salim ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Sulsel pada Senin, tanggal 20 Januari tahun 2025. Kerap pamer uang miliaran, Mira Hayati ternyata pakai uang palsu UIN Makassar. Selalu pamer uang miliaran di media sosialnya, beredar kabar jika Mira Hayati, bos skincare asal Makassar, gunakan uang palsu yang diproduksi UIN Makassar. Spekulasi itu muncul setelah Mira Hayati secara resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggunaan bahan berbahaya dalam produk skincare yang dibuatnya. Diketahui, Mira Hayati sebelumnya dikenal luas melalui bisnis industri kecantikan, terutama skincare. Mira Hayati adalah pemilik dari produk skincare MH Miracle Whitening Skin yang omset bulanan disebut-sebut mencapai Rp3 miliar hingga Rp10 miliar. Pasca ditahan lantaran kasus skincare merkuri, kini beredar informasi bila Mira Hayati menggunakan uang palsu UIN Makassar. Pasalnya, Mira Hayati memang kerap memamerkan kekayaannya dalam kehidupan sehari-hari. Penampilan Mira Hayati bahkan kerap menjadi sorotan. Hal ini lantaran ia sering menggunakan perhiasan emas secara berlebihan. Tak cuma soal perhiasan, Mira Hayati juga kerap membuat konten memamerkan uang ratusan ribu. Lantaran hal itu, sejak ia resmi dijadikan tersangka, netizen pun berspekulasi bila Mira Hayati menggunakan uang palsu UIN Makassar. Diketahui kini Mira Hayati ditahan polisi imbas skincare-nya yang menggunakan merkuri. Skincare milik Mira Hayati terbukti menggunakan merkuri atau air raksa. Hal ini berdasarkan temuan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Makassar terhadap 6 produk skincare yang mengandung merkuri dan ilegal. Produk Mira Hayati ternyata juga tak memiliki izin BPOM. Saat ditahan, penampilan Mira Hayati yang kini tengah hamil pun menjadi sorotan. Pasalnya penampilannya tampak berbeda dengan sehari-hari ketika ia membuat konten, di mana saat menggunakan baju tahanan, Mira Hayati terlihat tak menggunakan perhiasannya. Selain itu, kehidupan Mira Hayati pun menjadi sorotan.
Banyak yang menduga Mira menggunakan uang palsu UIN Makassar untuk saat memamerkan hartanya. Hal itu terlihat dari kolom komentar di konten saat Mira Hayati memamerkan uang ratusan ribu. Dalam judul video yang beredar, Mira rupanya memamerkan uang ratusan ribu yang berjumlah miliaran rupiah. HJ Mira Hayati pamer uang cash hingga miliaran. Kayak nggak ada bank aja, tulis judul video. Terlihat Mira saat itu mengenakan pakaian berwarna hitam dengan jilbab dan celana kuning. Ia duduk di tengah uang yang tengah disusun. Lantaran video tersebut, Mira pun diduga menggunakan uang palsu UIN Makassar. Pada tanggal 9 Juli tahun 2020, ia mendirikan perusahaan bernama MH Whitening Skin. Perusahaan tersebut bergerak di bidang pembuatan kosmetik. Produknya telah memiliki 20.000 reseller di seluruh Indonesia. Mira Hayati mengungkapkan, jika MH Whitening memiliki master stokis yang menguasai pulau besar di Indonesia seperti Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Termasuk 500 tim reseller dari Sumatera Selatan, Lampung, dan Medan. Mira Hayati mengklaim produknya telah menguasai pasar kosmetik Indonesia, Arab Saudi, Dubai, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Saat awal merintis bisnis skincare, Mira Hayati mengaku hanya bisa mendapatkan omset sekitar 1 juta rupiah per bulan. Namun, berkat kerja keras dan dedikasinya, omset bisnisnya berhasil melonjak hingga mencapai 3 miliar rupiah bahkan 10 miliar rupiah per bulan. Namun kini bisnisnya tampak gulung tikar. Pasalnya, skincare milik Mira Hayati terbukti menggunakan merkuri. Bahkan sang owner pun kini sudah ditahan. Rekam jejak Mira Hayati dari biduan dangdut menjelma bos skincare, kumpulkan emas tiap hari Jumat. Sosok Mira Hayati bos skincare asal Makassar kini jadi sorotan usai resmi jadi tersangka dan ditahan oleh penyidik Polda Sulsel. Foto-foto Mira Hayati mengenakan baju tahanan berwarna oranye beredar viral di media sosial. Mira Hayati ditahan atas kasus skincare mengandung bahan berbahaya diduga jenis merkuri. Sosok Mira Hayati memang tak lepas dari kontroversi. Mantan biduan dangdut asal Makassar, Sulawesi Selatan ini sukses dengan bisnis kosmetik yang ia mulai pada 2020 dengan mendirikan MH Whitening Skin. Dengan 20.000 reseller di seluruh Indonesia dan pasar internasional seperti Arab Saudi, Dubai, Malaysia, dan Hong Kong, bisnisnya mengklaim omset hingga 10 miliar rupiah per bulan. Mira juga dikenal sebagai kolektor emas yang rutin membeli setiap Jumat. Di media sosial, Mira sering membagikan gaya hidup mewahnya, termasuk koleksi emas berbentuk tas Hermes, bando, dan aksesoris lainnya. Hari Jumat adalah hari penuh berkah, jadwal saya beli emas dan berbagi, katanya dalam sebuah video. Namun, di balik kesuksesan itu, ia mengaku pernah menjalani hidup sulit, bekerja sebagai biduan sejak SD dengan bayaran Rp200.000 per hari. Kini, ketiga bos skincare tersebut menghadapi proses hukum atas dugaan pelanggaran yang merugikan konsumen. Polisi memastikan akan terus mengawasi proses hukum untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari produk kosmetik berbahaya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Ditreskrimsus, Polda Sulsel resmi menahan 3 tersangka kasus peredaran kosmetik bermerkuri. Ketiganya, Mira Hayati, MH, Mustadir dengan Sila, suami Feni Franz, FF, dan Agus Salim, RG, dilimpahkan ke kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, P21. Ketiga tersangka tampil dengan seragam tahanan oranye bertuliskan, Tahanan Polda Sulsel. Penampilan mereka berubah drastis dibanding sebelumnya. Mira Hayati, yang dikenal sebagai Ratu Emas, tampak lemas dengan perut yang membuncit karena hamil. Ia mengenakan hijab coklat, tanpa riasan tebal dan perhiasan emas yang biasa dikenakannya. Berkas sudah lengkap, sudah P21, dan sekarang akan dilakukan pelimpahan tahap 2. Yaitu pengiriman tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum, JPU, ujar Kasubit Penmas Bithumas Polda Sulsel, Yerlin Tanding KT, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025.